Oke ya. Nah, itu senyawa hidrokarbon. Kemudian senyawa hidrokarbon itu tadi kan dia sebetulnya tersusun dari atom-atom karbon gitu ya, yang mengikat hidrogen gitu ya. Nah, senyawa atom karbon ini, senyawa hidrokarbon yang tersusun dari atom-atom karbon itu gitu ya, si atom karbonnya itu memiliki kekhasan gitu ya. Atom karbon atau dilambangkan dengan C gitu ya kalau di sistem periodik, dia memiliki kekhasan. Senyawa hidrokarbon itu tadi kan disebutkan dia banyak gitu ya, dia banyak ditemui gitu ya. Kenapa sih bisa sebanyak itu? Karena memang atom karbon itu memiliki keistimewaan gitu ya, atau biasa disebut dengan kekhasan gitu ya. Atom karbon memiliki kekhasan. Apa saja kekhasannya? Nah, kekhasan atom karbon itu diantaranya: pertama, memiliki 4 elektron valensi sehingga dapat membentuk ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu apa? Ikatan terluar gitu ya. Ikatan terluar. Dia memiliki 4 elektron gitu ya. Nah, di sini digambarkan ada 4 titik-titik gitu ya, 4 titik. Nah, itu menggambarkan elektron. Sehingga karena dia memiliki 4 elektron, dia dapat berikatan dengan 4 atom yang lain tuh. Nah, karena dia memiliki 4 elektron valensi, nah sehingga dia dapat berikatan dengan 4 atom yang lain gitu ya. Nah, di sini digambarkan dia berikatan dengan 4 atom hidrogen gitu ya. Jadi karena dia memiliki 4 elektron valensi, jadi si C ini memiliki 4 tangan, biasanya disebutnya, kita nyebutnya 4 tangan gitu ya. Jadi dia bisa berikatan dengan 4 atom yang lain gitu. Nah, kemudian jari-jari atom karbon relatif kecil sehingga ikatan yang terbentuk merupakan ikatan yang kuat. Karena atom C ini dia berada di sistem periodik itu ada di golongan atau periode kedua gitu ya. Dia ada sehingga dia memiliki 2 kulit gitu ya. Nah, makanya jari-jari atomnya itu kecil gitu ya. Jadi ketika dia berikatan gitu ya dengan atom yang lain, itu dia akan membentuk ikatan yang kuat gitu. Kemudian atom karbon dapat membentuk rantai karbon berupa ada yang ikatan tunggal, ada rangkap 2, rangkap 3 gitu ya, atau bahkan membentuk rantai siklik gitu ya. Ini siklik ya, siklik. Nah, di sini ada contohnya, ada rantai lurus gitu ya. Nah, ini yang rantai lurus dia ada siklik. Perbedaan antara rantai lurus dan siklik gitu ya. Siklik itu tertutup ya. Kalau lurus ya udah rantai lurus gitu ya. Nanti tapi ada juga rantai bercabang gitu. Nah, kalau misalkan rantainya terbuka seperti ini, itu disebut rantai terbuka atau alifatik. Kalau ini siklik gitu ya, rantai siklik yang tertutup. Tuh. Kemudian, nah di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama, senyawa hidrokarbon rantai lurus. Rantainya terbuka dan lurus gitu ya, tanpa ada cabang. Ini rantai lurus. Kemudian ini ada senyawa hidrokarbon rantai bercabang gitu ya. Di sini ada cabangnya. Tuh, kemudian ada siklik. Tuh, jenis-jenis rantai senyawa hidrokarbon. Kemudian ada jenis atom karbon. Nah, jenis atom karbon itu ada atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener gitu ya. Nah, atom C primer itu yang seperti apa sih? Tuh, coba kita lihat. Untuk C primer. Nah, C primer ini di sini udah ada ya. Kita lihat di contohnya. Ada berapa? Ini juga primer ditandai dengan 1 derajat ya. Nah, bisa kita amati dari sini
Atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain di sebelahnya gitu ya. Nah, ini juga dia mengikat satu atom C yang lain ya di sebelahnya gitu ya. Ini juga mengikat satu atom C di sebelahnya. Ini juga ya. Semuanya mengikat satu atom C di sebelahnya gitu ya. Kemudian kalau C sekunder. Nah, kalau C sekunder di mana-mana aja. Ini ya, ini. Dan ini ada 3 atom C sekunder. Maksudnya atom C sekunder apa? Dia adalah atom C yang mengikat 2 C yang lain gitu ya, 2 atom C yang lain. Nah, yang ini dia mengikat 1 2 gitu ya. Kemudian yang ini mengikat 1 2 yang di sebelahnya itu ya. Kemudian kalau yang ini dia mengikat 1 dan ini 2 gitu ya. Nah, maka atom C yang mengikat 2 atom C yang lain itu disebut sebagai atom C sekunder gitu ya. Kemudian kalau tersier, yang mana sih atom C tersier? Nah, ini tersier ada 1 ya di sini. Mana aja? Yang ini aja kan ya. Nah, dia kalau atom C tersier berarti dia mengikat 3 atom C yang lain gitu ya. Makanya ini dilambangkan dengan 3 kuadrat. Artinya dia mengikat 3 atom C yang lain. Mana aja? Yang ini di sebelah kiri, di bawah, dan di kanannya gitu ya. Oke, kemudian ada atom C kuartenar. Kalau atom C kuartenar berarti dia mengikat 4 C yang lain, dilambangkan dengan 4 kuadrat. Nih, ada 1 ya yang ini. Dia berarti kalau C kuartenar dia mengikat 4 C yang lain. Mana aja nih? Yang ini, dan ini gitu ya. 1 2 3 4 gitu ya. Seperti itu. Mengerti ya? Untuk jenis-jenis atom C. Nah, kemudian ada jenis-jenis senyawa hidrokarbon berdasarkan ikatan pada rantai karbonnya. Nah, ada apa aja? Ada alkana, alkena, dan alkuna. Tuh, untuk alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbonnya ikatannya itu tunggal gitu ya, untuk ikatan tunggal. Nah, kemudian kalau alkena berarti ada di rantai karbonnya itu ada ikatan rangkap 2 gitu ya. Kemudian alkuna berarti ada rangkap 3. Tuh. Nah, di sini diketahui rumus umumnya gitu ya. Untuk alkana CnH2n plus 2. N itu merupakan jumlah atomnya gitu ya. Kalau misalkan N-nya ada 2 berarti C2 C2H2 dikali N-nya juga 2 gitu ya. Kan tadi N-nya 2 nih. Berarti 2 kali 2 4 plus 2 sama dengan 6. Nah, di sini ada contohnya untuk C2H6. Itu ya. Nah, ini dinamakan dengan etana. Sebetulnya ini untuk rumus strukturnya itu, rumus struktur tuh yang ini ya. Ini rumus struktur. Panahnya ngegeser. Oke, ini rumus struktur, ini rumus struktur. Oke. Nah, ini rumus molekulnya itu ya yang di bawah. Nah, untuk alkena rumus umumnya CnH2n. Jadi kalau N-nya itu 2 berarti C2H2 dikali 2. Aduh, susah. Berarti C2H4 gitu ya untuk alkena. Kemudian alkuna, ikatan rangkapnya ada 3. Ini ya, 3, ada 3. Dinamakan dengan etuna. Nih ada C-nya 2, H-nya 2 gitu. Masuk ke rumus umum berarti C-nya N-nya ada 2 gitu ya. Kalau C-nya 2 berarti H-nya 2 dikali 2 dikurangi 2 gitu ya. Tinggal masukkan aja itu ke rumus. Yang jelas N-nya itu adalah bilangan bulat ya.
apakah itu 1, 2, 3 atau 4 dan seterusnya gitu ya, atau 5, 6, 7 dan seterusnya. Seperti itu, tinggal dimasukkan saja ke rumus umumnya ini. Tuh, kemudian kita akan mempelajari tentang tata nama alkana, alkena dan alkuna. Untuk tata nama alkana. Tata nama alkana itu caranya yang pertama kita harus menentukan rantai C terpanjang pada alkana, kemudian tentukan juga cabang dari alkana, yakni gugus alkil gitu ya. Nah, cabang itu disebutnya sebagai alkil gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu alkil, berarti itu adalah cabang gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita beri nomor setiap atom C pada rantai terpanjang gitu ya. Penomoran itu dimulai dari atom C yang lebih dekat dengan alkil. Itu. Kemudian yang keempat, jika terdapat 2 atau lebih gugus alkil, cukup tulis 1 kali gugus alkil dengan diberi awalan. Misalkan di gitu ya, awalan di jika memiliki 2 gugus alkil. Nah, di sini ada di itu untuk 2 alkil, tri untuk 3 alkil, tetra untuk 4, penta untuk 5. Nah, untuk yang kelima, alkil ditulis dengan menurut urutan alfabet. Misal nih, ada gugus alkil metil dan etil, secara alfabet E lebih dahulu dibanding dengan M, maka ditulis etil terlebih dahulu, lalu metil. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat di contoh ya. Kemudian di sini nih ada di tabel sebelah itu merupakan penamaan untuk banyaknya atom C. Misalkan di sini N itu merupakan banyaknya atom C gitu ya. Kalau misalkan atom C-nya ada 1, dia dinamakan metana. Kalau 2, etana. Ini untuk alkana ya. Metana, etana, propana, butana, pentana gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini rumus molekulnya juga ada. Oke, kita langsung ke contoh untuk penamaan alkana. Nah, di sini ada banyak contoh nih ya. Kita lihat satu-satu. Di sini ada rantai karbon dengan 3 atom C. Tadi yang pertama itu kita menentukan rantai C terpanjang. Kalau misalkan ini merupakan rantai lurus gitu ya, dia tidak bercabang, berarti kita tinggal langsung menamai saja. C-nya ada berapa nih? Ada 3, berarti tadi kalau 3 itu adalah propana gitu ya. Untuk yang 3 ini dikasih awalan N, itu adalah artinya normal propana. Normal itu berarti rantainya lurus gitu ya. Terus yang kedua ini ada norma butana. Untuk C jumlah C-nya 4 gitu ya. Nah, kalau misalkan jumlah C-nya 5, berarti dia diberi nama N pentana gitu ya. Nah, berarti artinya rantainya lurus gitu ya. C-nya ada 5 gitu dalam satu rantai karbon gitu ya. Nah, gimana nih cara untuk menamai yang bercabang gitu. Yang bercabang berarti ini ada contohnya 2-metilbutana. Nah, gimana bisa disebut 2-metilbutana nih rantainya? Coba ini udah ditandai ya. Ini rumus struktur dari 2-metilbutana. Ya, ini juga sama. Kita tentukan rantai C terpanjang gitu ya. Dan tentukan rantai C terpanjangnya berarti ini gitu ya, udah diberi tanda ini di sini. Berarti kemudian kita yang kedua, tentukan juga cabang dari alkana. Nah, cabangnya di sini ada 1, ada metil gitu ya. Cabangnya ada metil itu CH3 tuh. Kemudian
di sini rantai terpanjang ini metil, terus kita beri nomor si rantai terpanjangnya ini, kita beri nomor. Penomorannya dimulai dengan apa tadi, beri nomor atom C terpanjang. Penomoran itu dimulai dari atom C yang lebih dekat dengan alkil. Nah, yang lebih dekat dengan alkil itu berarti sebelah sini ya, berarti nomor satunya kita beri nomor satu tuh dari sebelah sini, jadi 1 2 3 4 gitu ya. Nah, berarti rantainya ada 4 dengan satu gugus metil gitu. Metil itu berarti C-nya ada 1, CH3 berarti itu metil. Kalau alkil tadi alkil atau cabang itu diberi akhirannya il gitu ya, tapi untuk penamaannya sama, met, et, prop gitu ya, yang awal-awalnya ini sama, metana gitu, tinggal ganti kalau dia sebagai gugus cabang gitu ya atau alkil berarti metil gitu, diganti dengan il akhirannya. Kalau misalkan ada di sini C2H5 di sini gugusnya berarti etil seperti itu dan seterusnya ya. Nanti kita lanjut ke yang lain, contoh yang lain gitu ya. Berarti nah setelah itu kita buat tata namanya gitu ya. Kita caranya itu sebutkan dulu posisi dari alkil. Berarti ini posisi alkil, dia terikat pada atom karbon nomor berapa nih? Dia terikat pada nomor 2 ya, C nomor 2. Berarti cara menulisnya itu 2 strip metil butana gitu ya. Butana itu yaitu ini rantai terpanjangnya itu kan 4 ya. Tadi kalau 4 berarti di sini nih butana. Tuh, ini penamaan untuk alkana itu ya. Kemudian kalau misalkan di sini ada contoh yang alkilnya ada 2 nih, cabangnya ada 2 ya. Kita tentukan seperti biasa. Yang pertama tentukan rantai terpanjangnya. Ini 1 2 3 4 5 gitu ya. Kalau misalkan 1 2 3 4 5 sama aja ya. Kita ambil aja yang ini. Kalau misalkan 1 2 3 4 nih. Kalau ke sini dia pendek ya, cuma 4. Kalau ke sini dia 5 gitu ya. Nah, berarti kita ambil rantai terpanjang 5. Ya biar mudah kita ambil yang ini nih. Gitu ya. Nah, kemudian ini sebagai cabangnya. Itu. Kemudian setelah itu kita tentukan alkilnya atau cabangnya ada 2 berarti ya. Ada 2 apa nih? Cabangnya metil ya. Kalau CH3 berarti dia metil. Nah, berarti kemudian kita beri nama dia sebagai, sebutkan dulu posisi metilnya. Itu ada di C nomor berapa nih? Metilnya terikat pada C nomor 2 dan 3. Berarti kita tulis 2,3 strip di metil pentana. Kenapa di metil? Karena metilnya ada 2. Tuh. Kemudian contoh selanjutnya 4 etil 2 metil heksana. Gimana cara menamainya? Yang pertama seperti biasa kita hitung dulu rantai terpanjangnya kemana nih. Misalkan ini tuh 2 3 4 5 6 tuh 2 3 4 5 6 nih, ini dengan ini ke sini sama 6 ya, berarti tuh 2 3 4 5 6 sama 6 kemanapun dia 6 gitu ya. Kita ambil biar mudah, ini udah beri tanda rantai terpanjangnya. Kemudian kita tentukan cabangnya, ada metil dan ini cabang ini C2, H nya H2, ini CH3 gitu ya, berarti C2H5 ini sebagai etil. Kalau misalkan alkilnya ada 2C gitu ya, berarti dia etil namanya. Kembali lagi ke sini ya. Kalau ini alkana, ini etana itu untuk rantai utama ya, berarti kalau untuk alkil menjadi etil gitu ya. Akhiran ana diganti dengan il, jadi etil. Nah, kemudian kita sebutkan nih posisi alkilnya dulu, kita beri nama. Nah, tadi
pemberian nama alkil itu harus sesuai alfabet. Yang pertama itu ada etil, kemudian ada metil. Berarti secara alfabet E lebih dahulu ya daripada M. Maka di sini kita kasih namanya 4 etil 2 metil heksana gitu ya. Oh iya, tadi penomoran itu kita mulai dari yang terdekat dengan cabang gitu ya. Ini nomor satunya di sini karena dia lebih dekat dengan cabang. Kalau misalkan di sini 1 2 3 nih, baru C ketiga baru nemu cabang. Kalau misalkan dari sini 1 2, nah dari atom C kedua aja udah ada cabang, jadi kita beri nomor satunya itu dari sini ya, sehingga dia namanya 4 etil 2 metil heksana. Oke, kemudian tata nama alkena. Gimana tata nama alkena? Pada umumnya tadi urutannya sama gitu ya dengan tata nama alkena, hanya saja akhiran ana pada penamaan alkana itu diganti menjadi ena gitu ya. Nah, secara singkat penamaan alkena adalah seperti ini nih. Jadi yang pertama kita sebutkan posisi alkilnya sama seperti alkana tadi ya. Terus nama alkilnya, kemudian posisi rangkap dan rantai utama. Tuh, rantai utamanya itu yang terpanjang gitu ya. Rantai terpanjang itu disebut rantai utama. Berarti di sini kita mempelajari rantai alkena gitu ya. Nah, penamaannya ini bisa dilihat ya sama. Untuk C nomor 1 itu tidak ada gitu ya. Karena alkena itu dia memiliki ikatan rangkap. Kalau misalkan C-nya 1, berarti C hanya berikatan dengan H, itu dia tidak mungkin berikatan rangkap gitu ya, karena atom H itu hanya memiliki satu hidrogen, satu elektron maksudnya. Tuh, jadi untuk alkana dimulai dari 2 gitu ya, C-nya 2 gitu. Nah, rantai C dengan atom karbonnya 2 gitu. Nah, namanya etena, propena, butena. Tuh kita lihat ya, kalau tadi yang 2 di alkana itu etana kan ya. Nah, kalau di alkena kita ganti akhiran ananya dengan ena, jadi etena. Kemudian propena, butena, pentena, semuanya diganti dengan ena. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Ini ada contohnya, 2 metil 1 butena. Oke, 2 metil 1 butena. Nah, ini kita lihat dia dinamai butena alkena, berarti ya ada ikatan rangkap 2 nih di sini gitu ya. Nah, penamaannya gimana caranya? Seperti biasa kita cari dulu rantai terpanjangnya kemana nih. Seperti ini ya, rantai terpanjangnya, rantai utama gitu ya. Kemudian kita beri nomor. Nah, memberi nomor alkena itu, rantai alkena kita beri nomornya yang terdekat dengan ikatan rangkap 2-nya. Kalau tadi kan alkana yang terdekat dengan penomoran itu dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Kalau ini yang terdekat dengan alkenanya. Oke, berarti ini namanya kalau penamaan sama ya, kita nyebutin dulu posisi alkil kemudian nama alkilnya. Nah, berarti nomor satunya dari sini 1 2 3 4. Nah, alkilnya berarti ini alkilnya metil ya, terikat pada C nomor 2, maka dinamai dengan 2 metil 1 butena. Penulisannya seperti ini ya, 2 strip metil strip 1 strip butena gitu. Jangan salah ya ketika menuliskan tata namanya tuh. Oke, kemudian selanjutnya ini ada 4 etil 2 metil 2 heksana. Nah, heksena. Kita seperti biasa, pertama berarti kita menentukan
rantai terpanjangnya kita hitung nih, 1 2 3 4 5 6. Kalau misalkan 1 2 3 pendek ke sini mah ya, 1 2 3 4 5 ini ada etil berarti 5 6, berarti sama aja dengan ke sini ya. Nah berarti ini rantai terpanjangnya kita ambil yang ini biar lurus gitu ya, mudah. Nah berarti nomor satunya dari sini, karena dari sini lebih dekat dengan ini nih ikatan rangkap duanya. Berarti kalau misalkan C nya ada 6, dia menjadi heksena gitu ya. Nanti akhirnya jadi heksena karena ada karena ikatan rangkap duanya ada di C nomor 2 nih ya. Kita lihat jadi 2 heksena nih, ditulis dulu kita 2 heksena nih rantai utamanya. Oke, nah untuk penulisan tata nama berarti kita sebutkan dulu posisi alkil. Nah, di sini ada metil dan etil. Tadi kita berarti harus menyebutkan dulu yang etil gitu ya. Etilnya ada di atom C berikatan dengan atom C nomor 4, berarti 4 etil. Kemudian metilnya ada berikatan dengan C nomor 2, berarti 4 etil, 2 metil. Nah, tadi rantai utamanya 2 heksena. Itu. Kemudian ada 2 metil 1 butena. Nah, ini butena berarti rantai utamanya ada 4 atom karbon gitu ya. 1 butena karena ikatan rangkap duanya terikat pada atom C nomor 1. Oke, kemudian ada 1 metil di C nomor 2 gitu ya. Maka namanya 2 metil 1 butena. Nah, ini yang rantai lurusnya gitu ya, tidak bercabang ini. 1 butena namanya. Kenapa 1 butena? Karena dia terdiri dari 4 atom karbon dan ikatan rangkap duanya terdapat pada atom C nomor 1. Tuh, jadi 1 butena. Ya, jangan menomori dari sini karena ini akan jauh kalau misalkan menomori dari sini 1 2 3. Nah, atom C ketiga baru nemu ikatan rangkap. Nah, itu salah berarti ya, penamaannya dari yang terkecil gitu. Atom C yang berikatan rangkapnya itu diberi nomor terkecil, jadi dimulai dari sini ya, 1 butena. Kemudian kalau 2 butena 1 2 gitu ya, atau dari sini sama aja ya, ini mah 1 2. Nah, kalau yang sama aja. Oke, selanjutnya tata nama alkuna. Nah, sama urutannya ya dengan alkana. Hanya perlu mengganti akhiran ana menjadi una gitu. Nah, posisi penamaannya sama, jadi posisi alkil dulu, nama alkil, posisi rangkap, rantai utama itu. Nah, bisa dilihat di tabelnya ini untuk alkuna berarti diganti untuk C nya 2 gitu ya, jumlah atom C2 itu jadi etuna, untuk jumlah C3 itu propuna, butuna dan seterusnya itu ya, diganti dengan una. Contohnya ini ada 1 butuna. Nah, di sini ada C nya 4 gitu ya, 1 2 3 4, maka diberi nama 1 butuna gitu ya, karena kalau 4 itu but gitu ya, tinggal akhirannya una, butuna itu karena ini ikatan rangkap tiganya ada di nomor 1, C nomor 1. Nah, ini ada 2 butuna gitu ya, C nomor 2 berikatan rangkap 3, C nya ada 4 sehingga ditambahkan 2 butuna. Kemudian untuk ini 4 metil 2 pentuna, dari mana ya namanya? Kita seperti biasa rantai utamanya tentukan dulu, ini udah ditandai ya. Nah, beri nomornya dari mana? Kalau misalkan dari sini, ini dekat dengan cabang memang, tapi kalau kita menomori alkuna itu kita lihat dulu ininya nih, ikatan rangkapnya. Jadi harus yang memberi nomor itu harus dari C yang
dekat dengan ikatan rangkap. Jadi C nomor satunya itu yang dekat dengan ikatan rangkap tiganya. Berarti C nomor satunya di sini 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalau 5 itu pentuna. Nah, ikatan rangkapnya itu ada pada C nomor 2. Jadi 2 pentuna. Nah, kemudian cabangnya atau alkilnya ada di nomor berapa? Berarti ada di nomor 4 nih. Alkilnya merupakan metil gitu, karena ini ada CH3 aja gitu ya. Berarti metil. Jadi namanya kita sebutin dulu, alkilnya ada di nomor berapa? 4 strip metil strip 2 pentuna gitu ya. Kemudian untuk contohnya ini, nah ini ada 3,4 dimetil 1 pentuna. Rantai utamanya ini itu ya, kita beri nomor C nya dari sini karena ini lebih dekat dengan ikatan rangkap tiganya. Kalau 5, C nya ada 5 kan ya, berarti pentuna 1 pentuna gitu ya, karena ada pada nomor 1 ikatan rangkap tiganya T. Kemudian alkilnya ada berapa? Ada 2 nih, ada metil gitu ya di nomor C nomor 3 sama C nomor 4 gitu. Jadi disebutnya 3,4 strip dimetil karena ada 2 metil gitu ya. Jadi dimetil strip 1 pentuna. Oke, dan ini, nah kalau kasusnya seperti ini nih, gimana cara menamainya? Seperti biasa kita tentukan rantai utamanya yang terpanjang gitu ya. Ada di sini berarti ada ini 6, rantai terpanjangnya 6. Kemudian ada cabang etil dan metil gitu di atom C yang sama, dia berikat si alkilnya itu terikat pada atom C yang sama. Nah, caranya gimana? Sama aja ya, tinggal kita sebutin aja. Kalau misalkan ada metil dan etil, berarti kita nyebutin etil dulu. Etil terikat pada atom C nomor 4, berarti 4 etil strip metilnya terikat pada 4 juga. 4 metil strip 2 heksuna gitu ya, karena ini 6. Kalau 6 heks berarti alkuna heksuna gitu ya, akhirannya una. Oke, gampang ya tuh.